Afwan Abah, ini ada pertanyaan yaitu apabila ada orang yang sering meninggalkan sholat fardu kemudian menjadi imam, apakah kita boleh mengikuti imam tersebut, Bah? Oke, baik. Bahwa seseorang yang diyakini dia sering meninggalkan sholat fardu, ya, sholat 5 waktu, sekalipun mungkin hanya satu fardu saja, tapi kita yakin bahwa orang itu telah meninggalkan sholat fardu. Nah, maka orang tersebut nanti dihukumi fasik, artinya orang yang mengerjakan dosa besar. Kalau dia memang meninggalkan sholat tersebut karena malas, dalam arti dia tetap meyakini kewajiban sholat tersebut. Nah, maka orang yang semacam itu dihukumi fasik. Nah, kenapa dihukumi fasik? Karena fasik itu sendiri adalah orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Itu arti fasik. Nah, orang yang meninggalkan sholat jelas dia telah mengerjakan dosa besar. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat satu fardu saja dan dia meninggalkannya itu karena malas, dalam arti dia tetap meyakini kewajibannya dan dia telah diminta taubat, ternyata dia tidak mau taubat, padahal sudah diminta taubat tapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah, maka itu sanksinya dihukum mati. Itu udah mazhab Syafi'i. Jadi memang cukup berat. Nah, ini menggambarkan betapa besarnya, betapa beratnya orang yang meninggalkan salat, maka dia terhukum orang yang fasik. Nah, lalu bagaimana hukum orang fasik menjadi imam? Kan itu nanti konteks pertanyaannya kan tadi. Jadi orang fasik menjadi imam. Nah, memang kita dianjurkan untuk mencari imam pada orang yang soleh, orang yang fasik, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan seorang itu imam, jangan sampai ada 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Kalau ada salah satu 3 hal, maka itu tidak baik dijadikan imam. Yang pertama adalah orangnya itu tidak fasih. Nah, kalau orangnya tidak fasih, ya tidak usah dijadikan imam. Yang kedua adalah orang yang sholatnya tidak mengikuti aturan di dalam sholat. Misalnya contoh sederhana adalah dia sholat yang harusnya surah pendek, tapi dia membaca surah yang panjang. Yang harusnya surahnya panjang, tapi dia membacanya di surah pendek. Contoh misalnya sholat maghrib. Nah, itu kan harusnya surah yang pendek. Tapi misalnya dia sampai membaca surah Yasin rakaat pertama. Yang kedua surah Al-Muluk misalnya. Nah, itu kan tidak mengikuti aturannya. Nah, itu jangan dijadikan imam orang semacam itu. Atau di sholat subuh harusnya kan agak panjang surahnya. Ada dia selalu membaca surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas. Itu aja surahnya misalnya di sholat subuh. Nah, maka orang semacam itu juga tidak patut untuk dijadikan imam. Nah, yang ketiga adalah orang yang kelakuannya tidak baik. Orang yang suka melakukan maksiat atau orang yang suka mengerjakan dosa besar. Nah, itu yang kita sebut fasik tadi. Nah, maka kalau bisa jangan dijadikan imam. Nah, lalu apakah boleh? Nah, kalau bicara boleh atau tidak boleh, maka dalam mazhab Syafi'i menjadikan imam yang fasik atau kita ngikut orang yang fasik, maka itu hukumnya boleh dan sah. Tapi nanti makruh hukumnya. Tapi secara boleh tapi makruh. Apakah sholat makmumnya sah? Tetap sah. Nah, itu jelas di dalam kitab Al-Muhazzab. Nah, itu jelas disebutkan watajuzu watajuzu sholatu khalfal fasiki. Kata beliau boleh kita sholat di belakang orang yang fasik. Nah, karena Nabi SAW mengatakan sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ala man qala la ilaha illallah. Sholatlah kamu, kata Nabi, di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang tadi meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini kewajiban, dia tetap sholatnya muslim. Tetap muslim, makanya boleh dijadikan imam. Nah, kemudian Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu juga pernah sholat di belakang Al-Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ma'a taskihi. Padahal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu sudah dikenal kefasikan. Nah, tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu sholat di belakang beliau. Nah, ini menunjukkan kebolehan sholat di belakang orang yang fasik dan sholatnya sah, tetapi makruh. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in itu juga menjelaskan, kata beliau, wa kuriha ibtida'u bifasikin wa mubtadi'in. Dimakruhkan mengikut orang yang fasik dan
ahli bid'ah. Nah, jadi kesimpulannya adalah menjadikan imam yang fasik hukumnya tetap boleh dan sholat kita sah, tapi nanti dihukumi makruh. Makruh. Oh, iya. Kira-kira jelas nih. Jelas bah. Sampun. Syukran abah. Jazakallah khairan. Apa ini?